بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul dengan tujuan agar mereka bisa membimbing dan menuntun umat ini kepada jalan yang lurus, serta dengan diutusnya para nabi dan para rasul tersebut mereka bisa mengeluarkan umat manusia yang dulunya berada di atas kebodohan berubah menjadi umat manusia yang berada di atas ilmu dan cahaya. Yang dulunya mereka berada pada akhlak yang buruk menjadi sosok manusia yang berkepribadian serta berakhlak terpuji. Demikianlah tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik untuk umat manusia, sehingga dengan akhlak-akhlak yang baik tersebut umat manusia ini hidupnya tertuntun, terbimbing, terdidik, walaupun mereka berada dalam kondisi ekonomi yang rendah, walaupun mereka berada pada suatu tempat yang jauh dari perkotaan, namun apabila mereka didasari oleh ilmu dan bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbentuklah masyarakat yang terbaik. Di antara bentuk tugas yang dibimbingkan oleh para nabi dan para rasul, bahwasannya mereka para nabi dan para rasul menuntun, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat bertumpu dan satu-satunya tempat meminta serta bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sosok nabi yang menjadikan atau yang dijadikan panutan
oleh nabi-nabi yang lain dan juga menjadi panutan bagi umat ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalilah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya, sebagai makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sosok Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang istimewa. Beliau adalah sosok nabi yang betul-betul menjadi panutan bagi kita semua, yang selayaknya untuk dijadikan suri teladan yang baik. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana tentang sosok Ibrahim alaihissalam, betul-betul beliau layak untuk kita jadikan qudwah dan panutan. Namun sangat disayangkan di zaman sekarang umat manusia lebih banyak menjadikan qudwah dan panutan mereka hanya kepada seorang artis, atau hanya kepada seorang pemain sepak bola, atau hanya kepada orang-orang kufar yang dianggap sebagai tokoh-tokoh terkemuka. Alangkah banyaknya dari kalangan anak-anak kaum muslimin, putra-putri kaum muslimin di akhir-akhir ini, mereka lebih mengidolakan sosok Messi, sosok Ronaldo, sosok pemain film atau sinetron, film Korea, atau bukan artis-artis atau penyanyi dibandingkan sosok seorang nabi yang Nabi kita Muhammad SAW sebagai umat Islam diperintahkan untuk mengikuti sosok tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh telah ada bagi kalian, untuk kalian wahai umat Islam, wahai umat Muhammad, di sana ada sosok yang layak kalian idolakan. Dia merupakan uswatun hasanah. Dua sosok di dalam Al-Qur'an yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanatun. Di ayat yang lain Allah sebut Ibrahim sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, panutan, sosok figur, public figur yang layak diidolakan dan diistimewakan oleh abna kaum muslimin. Dibandingkan mereka lebih mengidolakan pemain sepak bola Ronaldo, atau artis penyanyi, atau pemain film, atau yang semisalnya. Selayaknya mereka mengidolakan sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejaknya Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ittabi' millata Ibrahim hanifah. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Hendaknya engkau ya Muhammad mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Bagaimana sosok Ibrahim alaihissalam? Sosok seorang yang betul-betul dikenal dengan kesabarannya. Sosok seseorang yang betul-betul layak untuk kita jadikan panutan. Seorang fata, seorang pemuda, berdakwah di tengah-tengah kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya. Bahkan orang yang memusuhinya adalah bapak dia sendiri. Yang memeranginya, yang menolaknya adalah kaum dia sendiri. Bukan orang luar, bukan orang asing.
tapi orang yang di tengah-tengah kampung dia sendiri. Mereka berupaya untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Bahkan bapaknya Ibrahim berupaya untuk memusuhi Ibrahim alaihissalam. Dengan kesabaran beliau, dengan kepasrahan beliau, dengan hikmah dan lemah lembut Ibrahim alaihissalam, beliau tetap berdakwah, tidak gentar, tidak mundur sedikit pun di dalam langkah. Apapun cobaan, apapun ujian dalam dakwah, tidak membuat Ibrahim alaihissalam mundur sedikit pun para jamaah. Sosok yang layak kita jadikan panutan di dalam berdakwah. Bagi seorang dai harus layak-layak dan sejogyanya bagi dia menjadikan Ibrahim sebagai sosok panutan. Tidak gampang melempem, tidak gampang, ibarat bahasa kita mental tempe atau mental kerupuk ya, capek sedikit ngeluh. Dakwah Ibrahim alaihissalam tidak ada kelemahan sedikit pun. Beliau tetap berdakwah walaupun beliau ingin dibakar hidup-hidup. Bayangkan para jamaah, Ibrahim alaihissalam ingin dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api. Ibrahim alaihissalam tetap mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalimatan qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalimatan qala Ibrahim hina ulqiya finnar. Ibrahim alaihissalam tantangannya ingin dibunuh. Bukan cuman permasalahan-permasalahan dakwah sepele, bukan cuman permasalahan ekonomi, apalagi seorang penuntut ilmu. Cuman permasalahan mungkin makanan di pondok yang kurang sedap, atau mungkin di pondok yang terlalu banyak aturan. Lihat seorang sosok Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan gelar uswatun hasanah dalam kehidupan beliau di masa mudanya, ingin dibakar hidup-hidup. Apakah selesai sampai di situ para jamaah? Tidak selesai sampai di situ. Ibrahim alaihissalam sekian banyak ujian dan cobaannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian ujian Ibrahim alaihissalam, beliau menikah, lama tidak mendapatkan keturunan. Kemudian ketika beliau mendapatkan keturunan, tadi ketika di masa-masa mudanya Ibrahim diuji, ingin dibakar hidup-hidup, dimusuhi oleh bapaknya, ingin dibunuh oleh kaumnya. Ibrahim lama menantikan seorang putra. Ketika sudah mendapat seorang putra, datang lagi masalah kehidupan, ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim agar menempatkan putra beliau ke suatu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada penghuni, tidak ada penduduk sama sekali, dan tidak ada sumber air. Sudah lama menanti keturunan, sudah lama menanti anak. Ibrahim alaihissalam harus berpisah dengan sang putra, harus berpisah dari anak tersebut. Ujian yang berikutnya. Namun apakah Ibrahim alaihissalam pasrah? Tidak. Ibrahim alaihissalam pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam tidak mengeluh, tidak mundur sedikit pun. Beliau tempatkan putra beliau di suatu tempat yang tidak ada lembah, tidak di lembah yang tidak ada penghuni, tidak ada penduduk, tidak ada air sama sekali. Ibrahim alaihissalam pasrahkan kepada Allah dengan mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram liyuqimus shalah Rabbana faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim
warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Ibrahim berdoa. Ibrahim mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku tempatkan di lembah ini, lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada penghuni, tidak ada penduduk, tidak ada sumber makanan, tidak ada masyarakat di sana. Kalau bahasa kita, tempat terasing, terisolir. Apakah membuat Ibrahim gentar? Tidak. Ibrahim pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya di sini ya Allah menempatkan anak keturunanku liyuqimus shalah. Ibrahim rela terpisah dari anaknya. Ibrahim rela menderita jauh dari anak buah hatinya. Ibrahim rela tempatkan sang bayi di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada penghuni, tempat yang sangat panas, tidak ada air. Tujuannya apa? Liyuqimus shalah. Untuk mereka nanti mendirikan sholat. Bahasanya Ibrahim mengatakan tidak dengan bahasa liyuqimas shalah, tapi liyuqimus shalah, agar nanti anak keturunan Ibrahim mereka mendirikan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa para jamaah? Ibrahim siap harus menderita di awal-awal untuk kebaikan di masa mendatang. Kemudian Ibrahim mengatakan, Rabbana faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati umat manusia terpaut dengan tempat ini, senang dengan tempat ini. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berikan rezeki kepada mereka berupa buah-buahan supaya mereka bersyukur. Subhanallah para jamaah. Tempat yang dulu Ibrahim menempatkan anaknya yaitu Ismail, sekarang merupakan tempat yang paling ramai dari penduduk umat manusia. Tempat yang tidak pernah redup dari cahaya. Kalau dibuka di Google, tempat yang paling terang di dunia, akan muncul Masjidil Haram. Di situ tempat yang dulu tidak ada tanaman, tidak ada penduduk, tidak ada lampu, tidak ada masyarakat, tidak ada buah-buahan, tidak ada air, tidak ada segala sumber kehidupan di sana. Tapi Ibrahim pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Capek dulu, lelah dulu di awal. Kalau bahasanya orang Indonesia, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Capek di awal, nanti engkau akan panen di hari kemudian. Menuntut ilmu harus lelah sekarang, nanti Anda akan panen di hari kemudian. Apakah selesai problem Ibrahim? Apakah selesai masalahnya? Tidak. Ibrahim ketemu lagi masalah yang berikutnya. Masyakil Ibrahim dalam urusan dunia. Dunia ini tempatnya ujian. Makanya Allah sebutkan Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Datang lagi masalah berikutnya pada Ibrahim. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya hidup-hidup. Bisa bayangkan para jamaah. Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Ya bunai, wahai putraku, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Wahai putraku, aku mimpi bahwasanya aku menyembelih engkau. Bagaimana sudut pandang engkau? Kata sang putra tersebut, yaitu Ismail, dengan mengatakan, "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, wahai ayahandaku, silakan engkau lakukan. Aku sabar insyaallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah pasrah, Ibrahim sudah menelungkupkan putranya, sudah siap untuk menyembelihnya, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sembelihan yang lain. Wa fadainahu bidzabhin azim. Allah ganti dengan sembelihan yang lain. Dari syariat ini tadi muncul syariat lain saat ini. Kita pun menikmatinya, potong hewan korban. Ingat para jamaah, ingat ya thalabul ilm, ya ikhwah, hidup di dunia ini tidak akan lepas dari masalah kehidupan. Kalau Anda merasa hidup Anda punya beban masalah kehidupan, sekian problem kehidupan, ketahuilah Ibrahim alaihissalam yang disifati oleh Allah dengan qudwatun hasanah, dengan uswatun hasanah, itu mendapatkan problem kehidupan lebih banyak dibandingkan kita semua. Ingat, kalian dan kita semua, saya dan para jamaah sekalian, jangan melihat suksesnya orang, tapi lihat penderitaan orang tersebut sebelum dia meraih kesuksesan. Jangan melihat orang di atas yang tinggi, tapi lihat bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan sesuatu yang ada di atas tadi.
Kalau Anda dan kita semua tidak sanggup menjalani kehidupan ini tadi dengan sekian banyak problem kehidupan ini tadi, maka sungguh kita tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba, bukan tujuannya untuk merendahkan hamba tersebut. Terkadang Allah memberikan ujian dan cobaan untuk mengangkat derajat hamba tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.